juga. Begitu saya aja sebenarnya ngerti buku tidak secerdas adik-adik ini ya, tapi saya kira ini sudah cukup bagus dilihat ya cara melihat buku itu sendiri. Terima kasih sebelumnya saya diajak untuk menanggapi buku Untuk Berjana, dan saya sampai dengan saat ini belum kontak dengan Untuk Berjana, sengaja supaya saya lebih independen ya. Tapi saya harus memposisikan diri seperti buku saya sendiri gitu. Artinya kalaupun saya tanggapi pembelaan terhadap buku sendiri kan tetap ada gitu ya. Ya. Baik, kita mulai dari judul dulu yang menjadi kendala agak nggak nyaman mungkin ya bagi adik yang mereview ya. Judulnya kenapa harus pasungan gitu. Kalau perempuan dalam titik-titik yang lebih enak lagi mungkin lebih enak gitu kan, tapi kenapa pasungan? Saya mencoba membawa perasaan penulis ya, konteks apa yang harus dilihat dengan zaman yang sedang berkembang. Waktu menulis buku ini adalah sebenarnya tesis saya juga di pasca sarjana adalah hak publik perempuan dalam fikih siasat. Jadi ada relevansinya sedikit karena bicara tentang perempuan gitu ya. Jadi kontekstualnya mungkin sama. Artinya yang sedang berkembang sekarang, orang ingin melihat bagaimana sebenarnya Islam itu melihat perempuan. Berkesan ke permukaan adalah perempuan ini adalah orang yang diikat begitu ya, tidak sebebas hak publik, hak ibadah sosial yang lebih luas. Saya kira gambar judul pasungan ini adalah judul yang membuat orang punya daya tarik sendiri untuk ingin tahu membaca bagaimana harusnya buku ini harus dibaca oleh khalayak ramai. Nah itu persoalan nanti mau kita ganti pasungan dengan yang lain, mungkin harus kita komunikasikan lagi dengan akademisi penulis itu sendiri. Nah kemudian covernya juga kita persilahkan kita dulu rembuk lagi, masih terbuka peluang saya kira untuk edisi perbaikan dan mungkin akan lebih hebat lagi nanti covernya. Nah itu mungkin yang dapat saya jawab. Saya tidak menolak dan saya tidak menerima sebelumnya juga. Jadi kita berdiri di tengah-tengah saja, masih terbuka peluang karena itu bukan kebenaran absolut ya untuk memilih itu dengan dalil dogmatis yang kita pegang. Nah, kemudian apa yang sudah direview saya kira itu sesuatu yang sudah baik, dan mungkin saya hanya dapat menambahkan bahwasanya buku ini benar mengangkat pemikiran-pemikiran tokoh atau penafsir ya, mufassir. Ada 4 nama penafsir di sini ya, yang diangkat oleh si penulis. Setidaknya buku ini adalah mampu menambah wawasan pemikiran tentang bagaimana ulama pada waktu itu melihat perempuan. Karena saya juga melihat ya, dari satu sisi, nah, meskipun saya harus berposisi sebagai penulis, memang metode tafsir yang lebih dominan diangkat di dalam 4 penafsir ini adalah lebih ke tahlili. Tahlili ini lebih mengarah kepada analisis, artinya perkembangan berpikir ulama tafsir, memahami ayat-ayat tersebut dengan menggunakan asar atau hadis dan riwayat tabi'in. Tapi tabi'in itu sendiri itu lebih dominan diangkat ke permukaan. Nah, kontekstual juga mampu kita baca apa yang sedang berkembang di zaman itu di seputar ulama tafsir itu sendiri. Tidak mustahil sebenarnya lingkungan kehidupan dengan kebiasaan hidup di seputar ulama itu sendiri mewarnai tafsir yang mereka
hal seperti ini bukan hal yang mustahil terjadi. Nah, kemudian lagi buku ini juga berupaya memang menelaah pemikiran ulama tafsir untuk melepaskan secara tersirat terasa oleh penulis bahwasanya perempuan ini harus diselesaikan. Perempuan ini harus dilepaskan dari belenggu-belenggu yang di luar itu semuanya adalah juga banyak ibadah yang bisa mengajak perempuan-perempuan itu beraktivitas yang bernilai ibadah yang lebih luas. Karena tidak ada penggalan-penggalan bahagian untuk perempuan untuk tidak beribadah sebagaimana ibadah yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri. Di samping itu juga berupaya menjawab dan membahani si pembaca dengan kontekstual yang berkembang pada masa lalu dan memperbandingkan dengan kontekstual yang berkembang kekinian. Saya kira ini sangat-sangat perlu dipahami oleh kita semuanya, bahwasanya pencerahan yang diberikan oleh penulis di sini adalah pencerahan yang sifatnya lebih kepada membuka wacana berpikir kita semuanya melihat konteks yang sedang berkembang. Saya kira analisis berpikir yang beliau angkat di sini meskipun dikatakan tidak nampak sekali di permukaan, tetapi saya membaca baru tadi pagi karena kemarin sangat penuh. Analisis berpikir beliau atau komentar beliau terhadap pendapat ulama tafsir itu sendiri terdapat di bahagian-bahagian di celah-celah alinea itu sendiri. Terasa bahwasanya ada di situ intervensi si penulis berusaha memahami apa yang sebenarnya terdapat dalam pemikiran ulama tafsir itu sendiri. Saya melihat itu ada